Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu rencana, rancangan, bahkan kerinduan iblis adalah duka cita. Ya kan, duka cita di dalam keluarga. Supaya akhirnya keluarga itu gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Yang ada suami berduka cita lihat kelakuan istrinya, istri berduka cita melihat kelakuan suaminya, orang tua berduka cita melihat kelakuan anak-anaknya. Dan ada saja masalah-masalah yang mendatangkan duka cita dalam keluarga. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, sehingga kita gak puas dengan pekerjaan kita nggak suka sama tetangga kita bentrok sama orang sekitar kita. Nah, itu yang iblis cari. Iblis pengen sekali taruh duka cita dalam keluarga, dalam kehidupan, dan juga di dalam pelayanan, ya kan. Ini yang setan mau taruh, yaitu duka cita, sehingga kita mulai malas melayani. Kita mulai pikir, aduh, orang gereja ini juga munafik semua, ya kan. Sehingga akhirnya hidup kita hanya penuh dengan persungutan. Orang-orang muda juga akhirnya berduka cita, ya kan. Pengusaha juga berduka cita, ya kan. Lalu orang-orang karier, dokter, insinyur, pengacara sekalian, hidupnya cuma duka cita saja. Karena orang kalau udah duka cita, itu saya pelajari, yang pertama, menjadi orang yang tidak kreatif. Orang tuh kalau senang tanpa kita sadari, itu kreatif, ya kan. Orang kalau senang gambar misalnya, pasti gambarnya kreatif. Orang kalau senang dekorasi, pasti dekorasi yang dia buat tuh kreatif. Tapi orang kalau udah duka cita, udah ngerjain apapun dengan terpaksa, aduh, saya pelajari nggak ada ide-idenya. Padahal hidup ini kan harus kreatif. Pengusaha harus kreatif. Kalau cuman, aduh, pendeta banyak masalah, ya nggak selesai dong hidup dong. Tapi bagaimana kita berkreasi di tengah masalah kita, ya kan? Ibu-ibu rumah tangga juga sama, mendapat penghasilan. Berkreasilah sedikit bagaimana supaya dengan penghasilan ini tetap semua sekeluarga cukup, apapunnya juga diberkati. Minta hikmat Tuhan. Kadang-kala bukan pendapatan yang kurang, kadang-kala kreativitasnya yang kurang, sehingga akhirnya anak-anak juga bosan makan di rumah karena itu aja, ya kan. Suasana rumah akhirnya nggak menyenangkan karena istri mengeluh, suami mengeluh, akhirnya anak-anak juga kecewa gitu. Jadi kenapa iblis pengen sekali ada duka cita? Karena duka cita menjadikan orang-orang sebagai orang yang tidak kreatif, padahal dunia ini memerlukan orang-orang yang kreatif, kan begitu. Lalu yang kedua saya pelajari, karena orang yang duka cita itu sulit bersyukur. Orang kalau dasarnya udah duka cita, pasti ujung-ujungnya cuma bersungut-sungut, komplain, marah. Jadi sudah lihat deh, orang kalau apa-apa bersungut-sungut, apa-apa komplain, apa-apa marah, ini dasarnya orang yang sulit bersyukur. Ini orang yang udah dikuasai duka cita. Apapun dia tuh kayak kesel aja, apapun tuh kayaknya dia tuh nggak bisa bersyukur, apapun tuh buat dia kayaknya susah aja gitu. Dan yang ketiga saya pelajari, kenapa iblis pengen sekali kita hidup berduka cita? Karena duka cita cenderung membuat seseorang merasa tertekan. Dan orang tuh kalau udah merasa tertekan, pasti kata-katanya itu negatif, pasti kata-katanya itu banyak nyakitin orang, pasti langkah-langkahnya itu langkah-langkah yang keliru. Tetapi ini yang Alkitab ingatkan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup Kristen betul ada tantangan, hidup Kristen betul ada pergumulan, tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka. Oh, saya sebut bangsa kita adalah bangsa yang masih terjajah. Betul, 17 Agustus tahun 45 kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi izinkan saya menjelaskan bahwa sudah bangsa kita masih bangsa yang tertekan, bangsa yang gak ada kebebasan. Kenapa? Karena kuasa kegelapan memang mau menaruh ketertekanan di bangsa kita. Karena bangsa kita terlalu banyak berhutang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Terlalu banyak orang yang menyebut dirinya pejabat, sebentar-bentar nyekar ke kuburan, sebentar-bentar percaya pada paranormal,
paranormal, minta petunjuk sama penasihat-penasihat spiritual. Kalau penasihat spiritualnya memang orang-orang yang dekat sama Tuhan sih beda. Tapi kenyataannya penasihat spiritual hari-hari ini hanyalah mengkamuflasekan orang-orang beragama, tetapi sebetulnya adalah dukun-dukun gaya modern dengan memakai jubah-jubah keagamaan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, itu yang akan membuat hidup semakin tertekan. Karena the devil never work for free. Setan tuh gak pernah kerja gratis. Kalau engkau libatkan iblis, libatkan paranormal, libatkan dukun, tumbal yang kau bayar itu mahal. Makanya sebagai orang percaya, saya mau ingatkan buat setiap saudara bahwa iblis mau kita hidup dengan duka cita. Karena orang duka cita tidak kreatif, orang duka cita sulit bersyukur, orang duka cita cenderung merasa tertekan, orang duka cita akan sulit beriman. Padahal Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu mari kita beriman, kita buang segala duka cita. Kristus sumber sukacita kita yang abadi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang mau bicara tentang duka cita. Karena Yesus ini berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya, damai sejahtera dan sukacita yang kuberikan, kualitasnya adalah kualitas bukan dari dunia ini, tetapi kualitas sorga. Haleluya. Karena itu Alkitab berkata, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti bukan rancangan Tuhan kita berduka cita. Betul kita ada masalah, betul kita ada persoalan, tapi kita tidak larut dalam duka cita, karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam program kita, dalam pembahasan kita tentang duka cita, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 42 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38, sehingga kita mengerti betul bahwa duka cita bukanlah rancangan Tuhan. Kalau saudara-saudara yang sedang berduka cita, ingat, duka cita bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah supaya saudara bersuka cita dan melihat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kejadian pasal 42 mulai dari ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun dah kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak, kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dia yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi sebetulnya yang dijelaskan oleh Yakub kepada Yusuf di sini, kalau duka cita terus menguasai aku cepat mati, saudara-saudara. Nah, itu dia. Duka cita mengakibatkan berbagai penyakit. Duka cita bahkan menyebabkan kehancuran. Bahkan duka cita akan menyebabkan seseorang masuk di dalam kematian. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup Kristen adalah hidup yang bebas dari duka cita. Bukan berarti kita bebas dari masalah, tapi di tengah masalah kita tidak mau berduka cita. Karena kita tahu Tuhan pembela kita, Tuhan sumber kekuatan kita, dan Tuhan sumber kepastian mujizat kita. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bebas dari duka cita? Yang pertama, ketika kita menyadari rencana Allah. Waktu kita menyadari rencana Allah, kita tahu walaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya, ketika kita menyadari rancangan Allah itu indah. Ingat Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Waktu kita mengerti rencana Allah itu indah, ingat Yeremia berkata apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku,
saudaraku, mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari rancangan Allah, maka kita mengerti betul hari ini kita ada masalah, tetapi esok kita melihat kemuliaan Tuhan mengatasi masalah kita. Haleluya. Yang kedua, kalau kita bicara bebas dari duka cita, maka kita memahami bagaimana kita bisa bebas dari duka cita, yaitu ketika kita memandang pada salib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita pandang masalah, kita pandang mulut orang, kita pandang kegagalan, kekecewaan kita, ya pantas kita akan duka cita. Tapi kalau kita pandang salib, di salib itu ada kepastian bahwa Yesus menyelesaikan segalanya buat kita. Di salib itu ada kepastian bahwa Yesus menerima kita apa adanya. Di salib itu ada kepastian bahwa Yesus akan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Berarti saudaraku, kita akan bebas dari duka cita. Yang pertama, jika kita menyadari rencana Allah. Yang kedua, jika kita tetap memandang pada salib. Yang ketiga, ketika kita terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita merasakan, iya Tuhan pelihara saya ini boleh ada sebagaimana saya ada karena anugerah Tuhan. Kita merasakan betul tangan Tuhan menopang kita. Paulus sampai berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Oh, Alkitab berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Berarti ketika kita merasakan pemeliharaan Tuhan, kita bebas dari duka cita meskipun di tengah masalah. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana kita bebas dari duka cita ketika kita tidak mau dibebani oleh penjajahan iblis. Iblis mau bebani pikiran kita, iblis mau bebani jiwa kita, hati kita, segenap hidup kita. Supaya apa? Supaya kita merasa, waduh nggak ada jalan, waduh nggak ada mujizat, waduh nggak ada jalan keluar. Tapi izinkan saya menjelaskan bahwa tolak segala penjajahan iblis, mulai dari pikiran, hati, dan kehidupan kita. Tapi imani janji Allah, kita tahu langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Bersukacitalah kamu dalam Tuhan, kata Alkitab. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Hamba berdoa sehingga hidup mereka terus mengalami kemenangan Tuhan. Bahkan yang taruh tangan kanannya di dada yang sedang berduka cita, Tuhan angkat sehingga kami bebas dari duka cita dan hidup dalam kemuliaan surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.